Tepat jam 17 Feby sudah singgah di rumah, motornya sudah terparkir rapi di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feby masuk ke dalam rumah dan menyalami ibu dan kakak iparnya yang sedang bersantai sambil menonton TV. Bapak sama Kak Andri belum pulang, Bu. Petik 2. Belum, Nak. Feby, ayo cicipi kue buatan Mbak, kata Hilwa sambil menyodorkan piring yang berisikan kue kepada Feby. Nanti dulu Mbak, aku mau mandi dulu. Mbak bikinin kopi ya? Tidak usah Mbak, biar aku saja, tolak Feby sambil berjalan ke kamarnya. Hilwa, kamu jangan memanjakan Feby, kata Bu Siti. Tidak kok Bu, kasihan dia baru pulang kerja. Tidak apa-apa Nak, dia sudah terbiasa membuat kopi sendiri. Kamu jangan capek-capek, jaga kandungan kamu. Baik Bu. Tak lama Feby pun keluar dengan wajah fresh karena dia baru saja habis mandi. Tentu saja dia membawa secangkir kopi untuk pelengkap menyantap kue. Enak banget Mbak, tangannya terus mengambil kue itu. Hilwa hanya tersenyum melihat Feby. Plak, Bu Siti memukul tangan Feby dengan kencang. Sampai Feby merintih kesakitan. Au, sakit Bu. Kamu tuh kalau makan pelan-pelan. Jangan dihabiskan semua. Petik 2. Ibu, ini tuh enak banget Bu. Kalau makanan aja nomor 1. Lihat aja nanti badanmu akan lebar. Petik 2. Tidak akan Bu, soalnya, perkataan Feby terhenti. Hampir saja dia mengatakan tentang pelatihannya itu. Soalnya apa? Tanya Bu Siti sambil menatap wajah anaknya. Soalnya aku ikut program diet, hehehe. Diet apanya? Ngaur kamu tuh. Feby hanya cengengesan jika kena omel ibunya. Hilwa hanya menggelengkan kepalanya saat melihat ibu mertua memarahi adik iparnya. Habiskan saja Feb, nanti Mbak buat lagi di dapur. Jangan Hilwa, keenakan dia, kata Ibu Siti melarang menatunya itu. Feby tetap cengengesan sambil memainkan ponselnya. Febri, sudah pulang. Petik 2. Feby melihat ponselnya lagi yang bergetar. Dan ternyata ada pesan masuk dari Febri. Feby, sudah. Kenapa? Petik 2. Febri, gak. Feby. Febri, kenapa? Petik 2. Feby, balasnya singkat. Petik 2. Febri. Febri, jam 8 mabar ya di tempat biasa. Feby, oke. Feby, nanti jam setengah 8 tolong antarkan jahitan ibu ya, pinta Bu Siti. Kemana Bu? Petik 2. Ke rumah Pak Salim. Pak Salim. Petik 2. Itu loh anaknya yang nama ya Jafar. Oh, iya nanti Feby antar. Kalau tidak lupa ya hahaha. Bu GK, bantal mendarat di wajah Feby dengan sangat kerah. Feby hanya tertawa melihat ibunya yang emosi. Assalamualaikum, ucap Pak Ahmad dan Andri yang baru pulang dari tempat kerjanya. Waalaikumsalam. Wah, ada kue nih, kata Andri. Baru saja Andri ingin mengambil kue buatan istrinya dengan cepat Feby mengambilnya sambil berkata. Ini punya aku. Petik 2. Hei, itu yang bikin siapa? Petik 2. Mbak Hilwa, berarti itu punya kakak. Mana sini? Pinta Andri sambil mengulurkan tangannya. Gak. Petik 2. Perdebatan antara kakak dan adik itu membuat Hilwa pening. Dan akhirnya Hilwa mencubit tangan suaminya. Awas sakit. Udah Mas berisik ih. Nanti aku buatkan lagi, kata Hilwa sambil menarik tangan suaminya. Tapi Dek, tuh kata Mbak Hilwa nanti dibuati lagi, sahut Feby yang masih mengucap kue tersebut. Awas kamu ya, ancam Andri. Feby hanya menjulurkan lidahnya. Hilwa hanya tertawa melihat kelakuan suaminya yang seperti anak kecil. Sedangkan Pak Ahmad memilih untuk mandi daripada mendengarkan perdebatan anak-anaknya. Bu Siti pun ke dapur membuatkan kopi untuk suaminya. Pokoknya nanti kuenya langsung taruh di kamar ya Dek. Biar adik aku yang rakus ini tidak memintanya. Petik 2. Biarin, bukannya kesal Feby malah meledek kakaknya itu dengan menyuapi kue ke mulutnya dengan gaya konyolnya yang membuat Andri kesal. Sudah, Mas lebih baik kamu mandi dulu ya, aku akan membuatkan kuenya, titah Hilwa sambil tertawa kecil dan menarik tangan suaminya untuk masuk ke kamar. Tinggallah Feby sendirian di ruang tamu. Karena hanya sendiri, Feby masuk ke kamar sambil membawa kue dan kopinya itu. Tok, tok, tok. Feby, panggil Bu Siti sambil menggedor pintu kamar anaknya. Karena tak ada jawaban, Bu Siti segera membuka kamar anaknya. Maaf, Bu Siti menutup lagi pintu kamar anaknya. Ternyata Feby sedang sholat. Ibu kira kamu tidur Feby atau sedang memakai headset. Gak tahunya lagi sholat, batin Bu Siti. Kenapa Bu?
Tanya Pak Ahmad. Ini Pak, mau minta tolong sama Feby untuk mengantarkan jahitan ke rumah Pak Salim. Terus Febinya mau mengantarkan tidak? Petik 2. Mau, tapi tadi pas ibu masuk, Feby sedang sholat. Oh, tunggu saja Bu. Iya Pak. 5 menit kemudian Feby keluar dari kamarnya dan Feby berjalan mendekati ibu dan bapaknya yang sedang bersantai. Mana Bu jahitannya? Petik 2. Ini, Bi Siti memberikan jahitan itu pada Feby. Sudah bayar apa belum Bu? Belum nak. Ya sudah aku pergi dulu ya. Feby lekas pergi dari rumahnya menuju kediaman Pak Salim dengan berjalan kaki. Feby jarang membawa motor kecuali kalau dia bekerja baru dia memakai motornya. Tok, tok, tok. Feb. Andri mengetuk pintu kamar adiknya. Tapi yang punya kamar sedang tidak ada di dalam. Percuma diketuk pintunya, kata Pak Ahmad. Memang kenapa Pak? Petik 2. Orangnya juga tidak ada. Pak Ahmad dan Bu Siti kompak menertawakan Andri. Tapi motornya ada Pak. Dia tidak bawa motor Andri, sahut ibunya. Oh hehi. Andri kira dia ada di kamar, Andrew malu dibuatnya, tadinya dia ingin mengerjai adiknya. Tapi malah sebaliknya. Dalam perjalanan ke rumah Pak Salim, Feby bertemu dengan Robi yang sedang berada di warung. Feb, mau kemana? Petik 2. Aku mau antar jahitan dulu. Mau ditemani tidak? Petik 2. Tidak usah. Oke, nanti jangan lupa mabar. Siap. Feby terus melangkahkan kakinya dan akhirnya sampai juga di depan rumah Pak Salim. Assalamualaikum, ucap Feby. Waalaikumsalam, Feby. Ada apa? Petik 2. Ini Kak mau antar jahitan, jawab Feby sambil memberikan jahitan itu yang terbungkus plastik hitam. Oh iya, sudah dibayar belum? Petik 2. Belum Kak. Sebentar ya kakak ambil uang dulu, masuk dulu Feb, titah Jafar. Tidak usah Kak, Feby di luar saja. Baiklah tunggu ya. Feby hanya menganggukkan kepalanya. Ya ampun, itu benar Kak Jafar, kok ganteng banget ya. Hehi, senyumnya manis banget, batin Feby. Jadi berapa Feby? Suara Jafar menyadarkan lamunan Feby. Hah, 20.000 Kak. Ini, Jafar memberikan uangnya kepada. Terima kasih ya Kak. Kakak yang harus terima kasih, jahitan Umi kakak sudah diantarkan ke rumah. Kalau gitu Feby pamit ya Kak. Iya, salam untuk Ibu, Bapak dan Kak Andri ya. Terima kasih Feby. Sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feby terus berjalan sambil tersenyum sendiri. Hingga sampai pos kamling Feby masih tetap tersenyum. Febri yang sudah ada di sana sampai heran melihat sahabatnya itu. Dengan bahasa isyarat, Febri menoleh ke arah Robi dan mengangkat alisnya. Robi membalas dengan mengangkat bahu. Tangan Febri refleks memegang kenik Feby memeriksa panas atau tidak. Feby yang disentuh langsung tersadar. Hah, Feby kaget karena disentuh keningnya oleh Febri. Apaan sih? Gerutu Feby. Kamu yang kenapa? Kata Febri. Feby, dari jauh kita perhatiin lo lagi senyum sendiri, sahut Robi. Apa jangan kamu kesambet ya hahaha, kata Robi sambil tertawa. Iya kesambet ketampanannya hahaha. Febri dan Robi kembali heran mendengar Feby berkata seperti itu. Kamu sakit Feb, kata Febri sambil mengecek kening Feby panas atau tidak. Apaan sih kamu? Feby menepis tangan Febri yang sudah mengenai keningnya. Oh iya, tadi si Feby lewatin pohon gede di sana. Mungkin dia kesambet penunggu pohon haha, seru Robi. Iya penunggungnya Mang Rohim, sahut Febri. Robi kembali tertawa sambil memegang perutnya. Aku aduin lo ke Mang Rohim. Katanya dibilang penunggu pohon besar. Kata Feby sambil menepuk bahu Febri dengan kencang. Lah memang benar kan, Mang Rohim buka warkop di bawah pohon besar itu. Kata Febri sambil mengusap bahunya. Benar Feb hahaha, sahut Robi. Ayo mabar aja, jadi ngomongin Mang Rohim sih. Entar orangnya keselak lo hahaha, kata Feby yang berbicara agak kencang. Ternyata orang yang Feby sebut namanya sedang berjalan di hadapan mereka. Hayo ngomongin Mamang ya, mereka bertiga kaget melihat Mang Rohim sudah berdiri di hadapan mereka. Itu Mang si Febri yang ngomongin Mamang, kata Feby sambil menahan tawa. Mata Febri membulat dan menatap ke arah Feby. Ini Mang si Robi mau bayar hutang ke Mamang, kata Febri menjadikan Robi kambing hitam. Ya sudah atuh nanti ke saja ya Robi. Siap Mang nanti kita ke warung Mamang ya Feby. Tumben cuma bertiga, yang lain pada kemana Neng Feby. Petik 2. Mungkin lagi malam mingguan dulu kali sama Ayang Hehi.
Oh, cuma kalian bertiga ya yang jomblo, hahaha, kasihan. Ledek Mang Rohim pada mereka. Mereka pun ikut tertawa. Ah, Mang Rohim bisa aja nih. Petik 2. Mamang pergi dulu ya. Iya Mang. Mereka bertiga segera memulai permainan online di ponsel mereka. Satu persatu datang dan berkumpul di pos kamling. Tidak lupa salah satu dari mereka ada yang membawa gitar untuk melengkapi nyanyian mereka. Besok lari pagi gak? Tanya Febri. Iya, ayo ikut Rob, ajak Feby sambil menepuk bahu Robi. Iya aku ikut. Paling ngomong doang. Sahut Febri dengan melirik Robi. Beneran deh, kali ini aku ikut. Tapi aku nginep di rumah kamu ya Feb, kata Robi sambil asik melihat ponselnya tanpa melirik Febri dan Feby. Plak, enak aja kamu mau nginep di rumah aku. Tolak Feby sambil mencubit tangan Robi. Aw sakit Feb, lagian bukan kamu maksudnya itu Febri. Makanya punya nama jangan sama. Protes Robi sambil mengelus tangannya. Oh hehi maaf. Kalau mau protes sana sama orang tua kami, kenapa memberi nama ini pada kami? Berani tidak? Petik 2. Robi hanya memanyunkan bibirnya sambil meringis kesakitan karena cubitan Feby tadi. Ayo pulang, udah jam 10 nih, ajak Febri. Oke. Kamu jadi menginap di rumahku tidak? Tanya Febri pada Robi yang masih asik dengan ponselnya. Jadi Feb, ya sudah, aku antar Feby pulang dulu ya. Oke, seperti biasa, Febri selalu mengantar Feby pulang setiap habis bermain bersama. Walaupun Feby punya ilmu bela diri, tetap saja Febri khawatir dengan keselamatan Feby. Febri menyenggol bahu Feby. Apa? Petik 2. Tadi kamu kenapa senyum sendiri? Petik 2. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Hehi, dasar, Febri mengacak rambut Feby karena kesal dengan sahabatnya itu. Stop oke, nih aku kasih tahu. Tadi aku abis antar jahitan ke rumah Kak Jafar. Terus apa masalahnya dengan kamu senyum? Petik 2. Ya adalah, Kak Jafar ganteng banget tahu. Apalagi saat dia senyum. Gantengnya. Aku kira sih kenapa, menurut aku biasa aja, gantengan juga aku. Idih, apanya yang ganteng? Lihat wajahmu serius begitu. Aku heran kenapa cewek tergila padamu. Protes Feby sambil menatap Febri dari atas ke bawah. Kamu saja yang belum tahu. Tahu apa? Tahu bulat digoreng dadakan haha. Febri hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap Feby yang terus tertawa. Pagi pun tiba, sesuai janji mereka semalam yang ingin lari pagi ke taman kota. Mereka melakukan pemanasan sebelum berlari. Tepat di dekat lapangan banyak ibu yang sudah berkumpul untuk senam. Mata mereka tertuju pada Febri, Feby dan juga Robi. Lihat tuh anaknya Bu Siti dan Bu Irma selalu saja bersama. Bukan nikahin saja ya anaknya itu. Petik 2. Iya daripada nanti kebablasan. Itu lagi anaknya Bu Nur, segala ikutin mereka. Petik 2. Feby yang mendengar celotehan emak komplek itu merasa geram. Ingin sekali Feby mencabik mulut mereka. Kurang ajar ya tuh emak komplek. Kata Feby yang sudah ingin maju dan membuat perhitungan. Namun tangannya ditahan oleh Febri. Tenang jangan emosi Feby. Tahan Febri. Gak usah didengerin Feby. Sahut Robi. Gimana gak mau didengerin? Orang terdengar jelas di kuping aku. Protes Feby dan masih memberontak dari cengkraman tangan Febri. Sebaiknya kita pergi saja, ajak Febri. Ibu ayo kita mulai senamnya, ucap pembimbing senam. Dan ibu yang bergosip tadi segera berdiri di posisi masing-masing. Terlintas di pikiran Feby untuk menjahili emak komplek itu. Feby sedang mikirkan niat liciknya untuk mengerjai mereka. Melintaslah seekor kucing di hadapan Feby. Dan kebetulan kucing itu tiba-tiba duduk di dekat pot buang yang jaraknya tidak jauh dari emak komplek yang ingin senam. Cengkraman Febri sudah dilepaskan, kini Feby berjalan menuju kucing itu. Feb mau kemana? Ayolah jangan ladenin emak itu. Ucap Febri yang berjalan di belakang Feby, Robi mau tidak mau juga mengikutinya. Febri dan Robi tenang karena Feby cuma mengelus-elus kucing yang sedang bersantai. Namun Feby menoleh ke belakang ke arah Febri dan Robi. Senyum licik terukir di bibir Feby. Febri dan Robi hanya menggelengkan kepalanya karena sudah tahu niat jahat Feby. Perlahan Febri dan Robi mundur ke belakang.
Musik sudah diputarkan dan senam pun dimulai. Dengan semangat para emak komplek menggerakkan tubuhnya sesuai dengan instruksi pembimbing senam. Hehehe, rasakan ini, batin Feby. Feby mulai melancarkan aksinya. Febri dan Robby hanya mengintip di balik pohon belimbing dengan wajah khawatir. Maaf ya Meong, maaf ya aku jadiin kamu tumbal, kata Feby sambil mengangkat kucing itu dan mengelusnya. Feby segera melancarkan aksinya. Kucing itu dilemparkan ke emak komplek yang sedang senam. Petik 2. Meong, meong, meong. Emak komplek berteriak histeris sambil memaki-maki. Sedangkan Feby sudah berlari secepat kilat bersama Febri dan Robby meninggalkan lapangan itu sambil tertawa. Siapa sih yang lemparin kucing? Petik 2. Iya nih iseng banget. Mereka tidak tahu kalau yang mengerjai itu adalah Feby, karena mereka sedang asik senam dan tidak memperhatikan sekeliling mereka. Hahaha rasakan itu emak komplek. Ucap Feby sambil tertawa terbahak-bahak. Parah banget kamu Feb, kata Febri sambil ikut tertawa. Tapi lumayan kan bisa jadi hiburan kalian hahaha, sahut Feby. Iya juga sih Feb, ada saja kamu, Robby. Febri hanya menatap Feby yang sedang tertawa. Kejadian ini cukup menghibur dirinya juga. Sejujurnya Febri juga kesal dengan perkataan emak komplek tadi. Namun dia masih menghormati orang yang lebih tua. Tapi tidak dengan Feby yang tidak memandang bulu. Tua atau muda kalau yang mencari masalah dengannya akan dia balas. Sebenarnya aku tidak mau menjahili mereka, tapi mereka itu keterlaluan. Kita hanya beda usia, kalau yang tua berbuat ulah jangan salahkan jika yang muda tidak menghormati mereka. Kata Feby.